Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam ya. Jadi untuk mata kuliah keamanan jaringan dan kriptografi kita adakan secara online. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya ke keamanan jaringan dan kriptografi, fokus pada keamanan dan ancaman pada OSI layer 2 ya kan, atau data link. Oke. Oke. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran, yakni menjelaskan fungsi dan mekanisme kerja data link layer. Berikutnya ada mengidentifikasi kerentanan dan jenis serangan pada lapisan ini, ya kan. Kemudian menjelaskan strategi mitigasi dan pengamanan layer 2, ya kan. Bisa menggunakan VLAN, MAC filtering, dan lain sebagainya. Next. Oke, ya, jadi lapisan kedua dalam model OSI itu adalah data link, ya kan? Pertama adalah mengatur pengiriman data antar node dalam satu segmen jaringan menggunakan alamat MAC untuk identifikasi perangkat. Terdiri dari dua sublayer, ada logical link control sama media access control. Jadi gampangannya adalah ketika kita menerapkan ya kan OSI layer 2, jadi ini dia itu berkomunikasinya itu menggunakan MAC ya, media access control. Anggap aja yang ini ya kan, semua perangkat itu kan punya MAC. MAC address itu ibarat nomor mesin. Kalau kemarin kita di layer 1 itu kayak radio. Jadi kita itu hanya menyamakan frekuensi sehingga kita bisa bertukar informasi. Tapi kalau sudah naik ke layer 2 data link itu harus ada alamatnya. Nah, alamatnya itu ada MAC ya kan. Nah, ini ada LLC juga, logical link control ya kan. Tapi minim harus ada nomor mesinnya atau MAC address-nya. Ya, paham ya? Tadi kalau yang OSI layer 1 itu kita by perangkat ya kan. Jadi kayak radio ya kan. Itu layer 1. Kalau layer 2 itu harus punya perangkat. Jadi kita bisa mengirimkan ke alamat tertentu. Ya kan? Kalau layer 1 itu kita misalkan frekuensinya disesuaikan, semua yang terkonek ya atau memiliki frekuensi tersebut bisa mendengarkan. Paham ya maksudnya sekarang ya? Ya, itu. Berikutnya ada jenis ancaman dan serangan pada data link layer. Yang pertama adalah MAC flooding, ya kan? Atau membanjiri switch dengan alamat MAC palsu dan banyak. Ini sama kayak DDoS, tapi dia menggunakan MAC, ya kan? Ada juga MAC spoofing yang mengubah alamat MAC agar tampak sebagai perangkat lain. Kemudian ada ARP spoofing atau poisoning untuk mengarahkan traffic ke penyerang. Berikutnya ada DHCP spoofing menyebarkan konfigurasi IP palsu. Ada VLAN hopping menembus batas segmen jaringan karena salah konfigurasi, ya kan? Tuh. Oke, next. ARP poisoning dulu ya. Jadi studi kasus ada ARP poisoning atau man in the middle, ya kan? Nah, ARP spoofing ini itu penyerang menggunakan tool seperti Ethercap atau ARP spoof. ARP cache korban dimanipulasi untuk mengarahkan traffic ke penyerang. Seluruh komunikasi korban melewati perangkat attacker. Dampaknya adalah pencurian data login, file, atau credential, ya kan? Jadi gampangannya kayak gini guys, ya kan? Contohnya misalkan, kalian bisa uji coba sendiri ya. Jadi sekarang silahkan kalian itu di HP ya, HP kalian ya, silahkan buat hotspot dengan nama yang sama dengan WiFi yang ada di sekitar kalian. Ya, mulai huruf besar dan kecilnya samakanlah, ya kan? Nah, di sana ya kan, itu nanti yang keluar itu hanya satu aja.
Oke, ya, sebentar ya. Tuh. Oke ya, lanjut. Nah, jadi silahkan kalau kalian mau nyoba ARP positioning ini, silahkan kalian membuat nama hotspot kalian menjadi nama yang sangat persis dengan wireless di sekitar kalian. Kalau kalian lagi di kampus, silahkan kalian ubah nama hotspot kalian jadi Unusida B22 ya kan, atau Unusida B32. Nah, terus berikutnya silahkan kalian searching pakai laptop ya kan. Nah, itu yang keluar tuh hanya satu. Saya coba monggo silahkan. Nah, ARP positioning ini itu biasanya kita temui di WiFi publik ya. Contoh kalau kalian lagi di perpustakaan, alun-alun, KFC, itu paling gampang sekali menggunakan ARP positioning. Jadi saya akan membuat sebuah wireless palsu, hotspot palsu, di mana pada hotspot palsu tadi saya mengcloning ya kan, mengcloning dari SSID-nya. Nah, ketika ada yang connect ke dan mengarah kepada hotspot saya, nah itu saya tinggal mengcapture trafficnya. Dan bisa jadi juga dengan cara jahat lagi, itu kita bisa mengarahkan menggunakan DNS lokal kita. Jadi kalau kita ketik facebook.com, itu nggak mengarah ke servernya Facebook, tapi ke alamat lokal Facebook kita. Tapi tulisannya facebook.com. Kayak gitu. Itu nanti ada di layar atasnya ya. Kalau ini kan bagaimana kita membuat hotspot tadi itu dengan nama yang sama. Seperti itu. IP-nya dapat nanti beda. Tuh ya. Tuh. Connect internet, Pak. Connect internet. Ya, silahkan. Ya kan? Nah, kalian coba. Ya, tuh. Berikutnya ada studi kasus make flooding. Kalau make flooding itu adalah kita itu membanjiri, ya kan? Penyerang menggunakan tool make off untuk mengirim ribuan MAC address palsu. Switch kehilangan kemampuan mapping MAC dan broadcast semua traffic. Kemudian penyerang dapat menyadap data dari semua perangkat di jaringan lokal. Maksudnya apa, Pak? Oke, maksudnya kayak gini. Jadi kalau ada sebuah switch ataupun modem, terus berikutnya MAC-nya itu banjir, ya kan? MAC-nya itu ada banyak sekali. Itu nanti modemnya itu bisa ngehang, ya kan? Nah, ketika ngehang gimana ya? Akhirnya internetnya nggak ada yang bisa. Nah, kalau ini harus pakai tools ya, sama kayak serangan DDoS dengan paket UDP. Tapi ini menggunakan Mac, ya kan? Itu. Jadi kita membuat apa ya? Mac buatan lah, artificial Mac ya kan, terus disebar di sebuah jaringan, kemudian masuk ke switch, ya itu nanti akhirnya jadi nggak bisa connect semua kayak gitu. Tuh. Nah, teknik perlindungan dan mitigasinya adalah yang pertama kita aktifkan kalau di sana ada port security ya. Batasi jumlah MAC address yang dapat terhubung ke port switch. Itu bisa kalau kita pakai switch ya. Kita batasi berapa yang dapat connect ya kan. Kemudian ada dynamic ARP inspection atau DAI. Itu validasi paket ARP berdasarkan tabel DHCP snooping. Kemudian ada VLAN segmentation, ada pisahkan domain broadcast untuk mengurangi dampak serangan. Ada DHCP snooping, hanya izinkan server DHCP terpercaya. Dan MAC filtering, batasi perangkat yang boleh terkoneksi berdasarkan MAC address. Ya kan? Nah, MAC filtering ini masih bisa tembus ya pakai cloning MAC ya. Gitu. Atau MAC spoofing. Ya kan? Tapi ini adalah langkah-langkahnya. Ya, itu ya. Jadi karena ini masih online, nanti aja ketika offline saya akan demokan ya, beberapa teknik serangan menggunakan OSI layer 2. Tuh. Oke, rangkumannya ya ini data link layer bertanggung jawab atas pengiriman data antar node. Serangan umum meliputi MAC spoofing, ARP poisoning, dan VLAN hooping. Perlindungan dilakukan melalui konfigurasi switch, VLAN segmentation, dan DAI. Keamanan layer 2 menjadi dasar kestabilan jaringan yang aman. Oke. Terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kami cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan ngisi kuisnya juga di Elin ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini kami cukupkan. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.